Kita sering mendengar pedoman finansial. Orang kaya mengakuisisi aset, sementara orang miskin menumpuk kewajiban liabilitas. Namun, ada paradoks yang melanggar logika ini. Mengapa individu dengan keterbatasan ekonomi, bahkan yang tergolong miskin, justru menjadi pembeli aktif produk-produk mewah? Inilah yang disebut paradoks konsumsi status. Secara teori, prioritas utama mereka seharusnya adalah kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, data di Amerika menunjukkan fakta mengejutkan. Hampir 27% dari konsumen barang mewah reguler berasal dari rumah tangga berpenghasilan kurang dari $50.000, jumlah yang hampir setara dengan konsumen berpenghasilan di atas $150.000. Ini bukanlah penyimpangan kecil, melainkan sebuah tren yang signifikan. Lalu, apa yang mendorong mereka mengambil keputusan finansial yang terkesan merusak diri sendiri ini? Jawabannya terletak pada ranah makroekonomi dan psikologi sosial. Dalam hukum permintaan standar, harga dan permintaan berbanding terbalik. Namun, barang mewah memunculkan kurva Veblen, sebuah anomali yang diperkenalkan oleh Thorstein Veblen pada tahun ke-1899. Dalam fenomena ini, kenaikan harga justru diikuti oleh kenaikan permintaan. Barang-barang yang disebut Veblen goods ini diminati bukan karena fungsinya, melainkan karena utilitas sosialnya. Harga yang tinggi meningkatkan status sosial, dan manfaat sosial inilah yang jauh lebih dominan ketimbang manfaat fungsional barang tersebut. Selain itu, keputusan ini menyimpang dari konsep rasionalitas konsumen murni. Teori rasionalitas terbatas bounded rationality oleh Herbert A. Simon menjelaskan bahwa keputusan manusia tidak selalu sempurna atau optimal, melainkan dibatasi oleh kemampuan kognitif. Pembelian semacam ini seringkali merupakan pilihan yang satisfying, memuaskan kebutuhan sesaat, alih-alih pilihan yang paling optimal secara finansial. Inti dari paradoks ini bersumber dari karya Veblen, The Theory of the Leisure Class 1899. Pertama, adanya konsumsi mencolok conspicuous consumption, di mana individu membeli barang mahal bukan karena kebutuhan, melainkan untuk memamerkan status dan agar dianggap kaya, sukses, atau berkelas. Kedua, pecuniary emulation meniru kelas atas, yaitu kecenderungan kelas menengah dan bawah meniru gaya hidup kaum elit, meskipun secara finansial tidak mampu. Konsep ini menjelaskan mengapa orang rela berutang demi terlihat kaya. Contohnya terlihat pada pekerja migran di Tiongkok yang membeli barang mewah agar diterima oleh lingkungan urban mereka, meniru kelompok yang mereka kagumi demi menjaga gengsi atau muka, yang sangat dijunjung dalam budaya Tiongkok. Ironisnya, mereka bisa memilih akomodasi dan makanan termurah saat bepergian ke Eropa, tetapi menghabiskan dana fantastis untuk belanja barang bermerek. Di Indonesia, sebuah studi menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan menengah Rp8-20 juta atau bulan paling rentan dipengaruhi oleh nilai sosial 33,33% saat membeli tas mewah, terdorong untuk terlihat lebih baik atau dianggap lebih bergengsi, sementara kelompok yang benar-benar kaya tidak memerlukan pengakuan melalui tas. Hal serupa terlihat pada kepemilikan mobil mewah, seperti Pajero Sport, di permukiman padat, di mana prestis menjadi pendorong utama, bahkan sampai harus parkir di jalan umum karena rumah tidak memadai. Konsumsi status juga mendorong invidious comparison, perbandingan status yang bertujuan menunjukkan superioritas aku lebih tinggi darimu. Ini memicu wasteful expenditure atau pemborosan yang disengaja agar terlihat kaya, misalnya membeli barang mahal dengan fungsi biasa, atau mengadakan pesta yang berlebihan. Perusahaan seperti Louis Vuitton mengakui bahwa produk mereka dibeli oleh mereka yang memiliki uang dan hasrat untuk memanjakan diri dengan kemewahan. Pembelian ini seringkali hanya memberikan kepuasan emosional jangka pendek. Pada dasarnya, bagi kelompok berpenghasilan rendah, pembelian barang mewah adalah keputusan yang didasari oleh kebutuhan emosional akan pengakuan dan status sosial, bukan kebutuhan praktis. Ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan harga diri sesaat, tetapi ironisnya, justru menjauhkan mereka dari kemandirian finansial. Status sosial sejati sesungguhnya berasal dari aset dan stabilitas finansial, bukan dari logo yang dipamerkan. Bagaimana pendapat Anda? Pernahkah Anda atau orang di sekitar Anda melakukan konsumsi status ini?